Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oriduy Junita dengan NIM 1913201018 dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang penyakit pada lansia, yaitu PPOK. Apa sih itu PPOK? PPOK yaitu penyakit paru obstruktif kronis, yaitu penyakit pernafasan yang menyebabkan seseorang sulit bernafas karena tersumbatnya saluran udara di paru-paru. PPOK merupakan penyakit progresif, yaitu penyakit ini akan semakin memburuk dengan seiring berjalannya waktu. Faktor risiko dari penyakit PPOK. Faktor risiko utama penyebab penyakit PPOK adalah merokok. Selain merokok juga ada iritan dan polutan yang dapat merusak paru-paru. Faktor risiko penyakit PPOK lainnya yaitu orang yang berusia 65-74 tahun, ras kulit putih atau non-hispanic, perokok yang masih aktif maupun yang mantan perokok. Yang terakhir yaitu orang dengan riwayat asma. Penyebab dari penyakit PPOK yaitu penyumbatan atau kerusakan jaringan paru-paru. Jenis kerusakan ini biasanya terjadi pada saat Anda rutin menghirup iritan untuk jangka waktu lama. Iritan tersebut yaitu asap rokok, baik mereka yang perokok aktif maupun pasif, asap, gas, uap, dan bahan kimia, serta polusi dalam ruangan maupun luar ruangan, dan infeksi pernafasan bawah yang sering terjadi selama anak-anak. Gejala dari penyakit PPOK yang pertama yaitu batuk berdahak yang tidak kunjung sembuh. Selanjutnya, napas yang tersengal-sengal terutama saat melakukan aktivitas fisik. Yang ketiga, mengi atau sesak nafas yang berbunyi. Yang keempat, lemas. Yang kelima, penurunan berat badan. Yang keenam, nyeri. Yang ketujuh, kaki, pergelangan tangan, dan tungkai yang bengkak. Yang terakhir, bibir atau kuku jari yang berwarna biru. Yang terakhir kita akan membahas tentang pengobatan PPOK. Hingga saat ini, PPOK termasuk penyakit yang belum bisa disembuhkan. Pengobatannya hanya bertujuan untuk meringankan gejala dan menghambat perkembangan penyakit agar penderita dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Beberapa langkah pengobatan yang dapat dilakukannya yaitu pertama dengan obat-obatan, yang kedua fisioterapi dada, yang terakhir adalah operasi. Yang pertama, penggunaan obat-obatan. Obat yang umumnya diberikan dokter paru untuk mengatasi gejala PPOK adalah inhaler atau obat hirup. Contohnya adalah kombinasi bronchodilator yang melebarkan saluran pernafasan dengan obat hirup kortikosteroid yang mengurangi peradangan pada jalan napas. Jika obat hirup atau terapi aerosol belum bisa mengendalikan gejala PPOK, maka dokter akan memberikan obat minum berupa kapsul atau tablet, yaitu yang pertama tiafilin untuk melegakan napas dan membuka jalan nafas. Yang kedua, mukolitik untuk mengencerkan dahak atau lendir. Yang ketiga, kortikosteroid untuk mengurangi peradangan saluran pernafasan. Yang terakhir ada antibiotik jika terjadi tanda-tanda infeksi paru. Selanjutnya ada fisioterapi dada, yaitu program fisioterapi dada atau dikenal juga dengan rehabilitasi paru-paru. Dilakukan untuk memberikan edukasi mengenai PPOK, efeknya terhadap kondisi psikologi dan pola makan yang sebaiknya dilakukan, serta memberikan latihan fisik dan pernafasan untuk penderita PPOK, seperti belajar dan mengayuh sepeda. Yang terakhir ada operasi, yaitu tindakan ini hanya dapat dilakukan pada penderita PPOK yang gejalanya tidak dapat direndahkan dengan pemberian obat atau terapi. Contohnya adalah transplantasi paru-paru, yaitu operasi pengangkatan paru-paru yang rusak untuk diganti dengan paru-paru sehat dari donor. Baiklah, mungkin hanya itu penjelasan saya tentang PPOK. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.